Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai, aku Cici. Kali ini aku akan ngebahas alat apa aja yang biasanya ada di klinik atau rumah sakit saat kalian periksa hamil. Sebelum ke videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Alat yang pertama yang biasa kalian temuin yaitu tensi, atau kita biasanya nyebutnya sphygmomanometer. Alat ini fungsinya untuk ngecek tensi kalian atau tekanan darah. Tekanan darah normal yaitu 100 sampai 120 mmHg. Nah, pernya biasanya kan suka dikasih tahu tuh pernya per berapa. Nah, normalnya itu pernya 70 sampai 80. Jadi normalnya 100 per 70 sampai 120 per 80. Kalau misalnya kalian di bawah dari itu berarti tensi kalian rendah. Kalau misalnya di atas normal itu berarti tensi kalian tinggi. Makanya ada yang disebut dengan hipertensi. Kalau ingin penjelasan lebih detailnya, kalian bisa search di website atau Google ya. Nah, tensi ini ada beberapa jenis. Ada sphygmomanometer yang raksa, sphygmomanometer digital, dan sphygmomanometer yang jarum. Kalau misalnya yang raksa sekarang sudah nggak boleh lagi digunakan di rumah sakit karena air raksanya itu kalau misalnya pecah akan berbahaya bagi yang terkena. Terus kalau yang jarum itu kan bekas stetoskop. Nah, itu sebenarnya lebih akurat, namun di rumah sakit jarang digunakan karena terkait dengan kesulitan untuk antriannya akan makin panjang kalau misalnya menggunakan stetoskop dan menggunakan jarum karena waktunya untuk memompa akan lebih banyak. Tapi kalau yang digital lebih praktis. Namun ada yang meragukan keakuratan tensi digital ini. Kalau misalnya rumah sakit melakukan kalibrasi, kalian harus yakin bahwa tensi ini juga akurat. Alat yang kedua yang biasa kalian temuin yaitu Medline. Kayak gini, kayak pengukuran baju di tempat tukang jahit ya, Mam. Tapi alat ini sangat bermanfaat digunakan untuk mengukur taksiran berat janin atau berat janinnya itu berapa kalau misalnya moms memilih untuk periksa ke bidan dan belum di USG. Alat ini cukup akurat untuk ngecek. Caranya biasanya diukur dari PX, kalau kita nyebutnya PX, atau di sekitar ulu hati sampai dengan sampai dengan simpisi pubis atau di atas tulang kemaluan. Nah, nanti bidannya akan kasih tahu taksiran berat janin mom sekarang berapa. Ada juga pengukur tinggi badan dan pengukur berat badan. Biasanya kalau berat badan dan tinggi badan mom sudah pernah lihat kan? Nah, kayak gini, timbangan dan pengukur tinggi badan. Biasanya dari berat badan dan tinggi badan, batas indeks minimum moms itu tinggi dan berat badannya seimbang atau enggak. Kalau misalnya tingginya kurang dari 150 dan berat badannya berlebih, itu ditakutkan CPD atau cephalopelvic disease atau sempit panggul. Jadi dikhawatirkan mom tidak bisa lahir normal, makanya dicek berat badan dan tinggi badan. Selain itu, di beberapa bidan atau di posyandu biasanya kita nemuin linek ya moms, kayak begini bentuknya. Ini namanya Linex. Nah, ini sama aja kayak Doppler kayak gini bentuknya. Cuman kalau Linex tadi dilakuinnya manual. Kalau misalnya Doppler itu lebih kekinian ya moms, makanya sekarang di bidan lebih banyak digunakan Doppler. Tapi di bidan-bidan desa biasanya masih menggunakan Linex mam. Fungsinya untuk mengecek detak jantung janin. Normal detak jantung janin 110 sampai 160 kali per menit ya mams. Nah, macam-macam Doppler juga bisa kita temukan. Jadi jangan heran kalau misalnya di rumah sakit ini atau di bidan yang ini beda-beda. Untuk keakuratan semuanya akurat kok moms. Asal kalau yang alatnya elektronik tadi nggak manual, berarti harus dikalibrasi. Kalau yang manual keuntungannya tidak usah dikalibrasi, jadi dihitung manual oleh bidan atau dokter. Selanjutnya, alat yang biasa kita temuin yaitu CTG. Atau kalian pernah dengar nggak dokternya nyuruh kalian atau moms untuk pemeriksaan CTG. CTG itu singkatan dari kardiotokografi. Kardiotokografi ini, kardio yaitu jantung, toko yaitu kontraksi. Nah, alat ini digunakan untuk mengecek
apakah moms ada kontraksi atau enggak dihitung dalam 30 menit. Nah, dalam 30 menit ini jika ada kontraksi, apakah jantung bayinya normal atau enggak? Tadi udah aku jelasin, jantung normal bayi 110 sampai 160 kali per menit. Maka pas moms mengalami kontraksi, normalnya bayi akan 110 sampai 160 kali per menit. Jika kurang dari itu, maka dinyatakan bahwa bayinya gawat janin saat ada kontraksi. Namun jika melebihi dari itu, biasanya dilihat lebihnya berapa. Nanti akan dijelaskan oleh dokter untuk hasil dari kardiotokografi ini. Biasanya diperiksa dalam 30 menit dan tidak dilepas sama sekali. Bentuk alatnya kayak gini, Mams. Jadi nggak usah takut ya kalau disuruh kardiotokografi atau CTG, karena alatnya cuma ditempel aja. Nah, di situ ada proof-proofnya. Ada yang ditempel di fundus atau di bawah ulu hati, ada juga yang ditempel di punggung janin, biar kedengeran pas ibu kontraksi apakah jantungnya normal atau enggak. Nah, selain itu, alat yang kita temukan saat kita periksa hamil yaitu USG. Kayak gini ya, Mams. Ada USG 2D, 3D, dan 4D. Nah, Moms gak boleh takut kalau misalnya ketemu sama USG, karena USG ini singkatan dari ultrasonografi. Jadi alat ini canggih banget. Dia menangkap suara untuk ditampilkan di gambar. Makanya alat ini tidak mengandung radiasi sama sekali. Nah, aku akan kasih lihat ke Moms semua contoh USG 2D dan 3D ya. Nah, ini contoh USG 2D dan 3D ya, Mams. Biasanya dokter akan duduk di sini dan akan ngecek USG, maka tampilan dari janin atau di dalam perut Mams ada di layar. Di sini ada dua proof biasanya kalau USG 2D dan 3D. Yang ini, yang kecil ini biasanya untuk USG transvaginal, Mams. Ini dimasukkan langsung ke vagina dan dilapisin oleh kondom ya, Mams, terus dikasih gel biar nggak sakit saat dimasukin ke vagina. Makanya nggak boleh takut kalau misalnya dokternya menyarankan untuk USG transvaginal. Biasanya USG transvaginal dilakukan untuk pasien program hamil atau pasien yang hamil di bawah usia 10 minggu. Karena di bawah 10 minggu janinnya kan masih kecil, makanya dilakukannya USG transvaginal. Tapi beda dokter, beda lagi kebiasaannya ya, Ma. Nah, untuk proof yang ini biasanya proof untuk 2D atau 3 dimensi. 2D atau 3 dimensi akan dokter atur di tombol-tombol ini ya, Mams. Makanya nanti akan tampil di sini. Kalau ini langsung ditempelin ke perut ya, Mams. Makanya nanti kita tahu berat janinnya berapa, detak jantung bayinya berapa. Terus nanti hasil dari USG-nya akan keluar dari printer ini, Mas. Ini ada printernya. Makanya nanti kita suka dikasih hasil USG atau printannya. Kalau USG 4D beda proofnya. Biasanya proofnya akan lebih besar dari ini. Nah, USG 4D itu tampilannya akan lebih berwarna. Kalau ini biasanya hitam putih aja. Ini adalah hasil USG 2 dimensi, 3 dimensi, dan 4 dimensi. 3 dimensi dan 4 dimensi, bedanya kalau yang 4 dimensi seperti video ya, Mams. Lalu alat yang selanjutnya yaitu lakmus. Bentuknya kayak gini nih, Mams. Kayak gini ya, warnanya pink. Nah, ini digunakan untuk mengecek misalnya Mams ada keluhan keluar air-air dari jalan lahir atau dari vagina. Nah, bidan atau dokter akan ngecek itu beneran ketuban atau keputihan aja atau pipis. Nah, ini hebat banget nih, Mams, kertas ini. Ini bentuknya kertas dan gak sakit sama sekali. Ini cuma diolesin di daerah vagina. Kalau misalnya kertasnya berubah warna dari pink kayak gini terus menjadi ungu, maka yang keluar dari vagina Mams itu berarti air ketuban. Tapi kalau warnanya tetap pink, berarti bukan air ketuban, hanya air. Yang selanjutnya yaitu kartu monitor gerak janin. Kalau Mams pernah dikasih sama dokternya untuk mengecek atau memonitor gerak janin, kayak gini bentuknya. Ini akan aku jelasin gimana caranya. Caranya yaitu di sini ada minggu, berapa minggunya kehamilan Mams. Di sini ada waktunya, di sini ada hari, di sini ada jamnya, 1 jam sampai 10 jam. Normalnya dari penelitian
penelitian bahwa dalam 24 jam minimal gerakan bayi yaitu 10 kali. Nah, di sini moms pilih nih, misalnya moms hamilnya 35 minggu. Terus sekarang harinya hari Senin. Di sini ada Senin. Nah, dimulainya di jam pertama, biasanya moms mulai di pagi hari. Kalau mulainya di siang hari, maka 10 jam kemudian akan mepet dengan waktu tidur, makanya dimulainya pagi. Misalnya jam pertama moms mulai jam 7 pagi monitor gerak janinnya, berarti 10 jam kemudian jam 17 itu nggak akan ganggu tidur moms. Nah, jam pertama jam 7 misalnya geraknya 1 kali, nah ini di checklist jam pertama. Lalu jam 8 geraknya 3 kali, checklistnya tetap 1 kali. Nah, kolomnya kayak gini sampai seterusnya, gerakan pas jam 8, jam 9, jam 10, 11 sampai jam 17. Minimal gerakan 1 kali, maksimal gerakan berapapun checklistnya hanya 1 kali. Nah, fungsinya jika sudah dimonitor terus pada jam ketiga atau jam keempat, jam kelima tidak gerak sama sekali, minimal 3 kali nggak ada gerakan, itu langsung ke IGD atau rumah sakit terdekat. Makanya penting banget untuk memonitor gerak janin seperti ini. Tapi untuk zaman sekarang ini pasti ada aplikasi untuk monitor gerak janin. Mungkin itu akan lebih praktis untuk moms. Jadi boleh pilih yang mana aja, yang penting dimonitor gerak janinnya. Oh iya, ada lagi alat yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum kita lahiran, yaitu jari-jari dokter atau jari-jari bidannya. Biasanya bidan atau dokter menggunakan handscoon atau sarung tangan medis, lalu memasukkan 2 jarinya ke vagina. Nah, itu fungsinya biasanya untuk mengecek pembukaan moms, pembukaan porsio, terus apakah ketubannya masih utuh atau enggak, terus untuk mengecek itu letak kepala atau letak bokong. Nah, setelah itu untuk ngecek porsionya lunak, kaku, atau bagaimana. Terus juga untuk mengecek Hodge atau penurunan kepala. Jika kepalanya teraba, kita akan ngecek molase atau adakah penumpukan tulang kepala bayi. Terima kasih sudah menonton video aku. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.